Sepekan lebih sudah, kabar hilangnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sungai Are, Bern, Swiss, menjadi sorotan publik. Duka kesedihan pria yang kerap disapa Kang Emil itu pun turut mengundang keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk selebriti di tanah air. Ya, Kang Emil memang dikenal sebagai pejabat negara yang bijak, low profile, dan ramah terhadap siapa saja. Sosoknya pun menjadi inspirasi dan menjadi panutan. Dengan gaya trendy layaknya anak muda, Kang Emil juga dikenal dekat dengan para selebriti. Lantas seperti apa potret kebersamaan Ridwan Kamil dengan para selebriti? Hingga tanggapan Dede Yusuf yang bahkan menjadi panutan dalam hidup dan karirnya. Bagaimana pula cerita seorang Dede Yusuf yang pernah mengalami pengalaman mencekam saat tiba-tiba perahu yang ia tumpangi bersama keluarga terbalik, sementara istri dan anaknya tak bisa berenang. Pengalaman hanyut di sungai ternyata juga pernah dialami oleh Saskia Adiameka dan Aditya Zoni. Lantas seperti apa cerita mereka terkait momen menegangkan dan mencekam tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, duka kepedihan menyelimuti hati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas hilangnya sang putra Emeril Khan Mumtaz. Ya, setelah hilang di Sungai Are sejak Kamis 26 Mei 2022 lalu dan hingga sepekan lebih belum ditemukan. Kemarin, melalui MUI Provinsi Jawa Barat, pihak keluarga pria yang kerap disapa Kang Emil itu pun akhirnya mengikhlaskan dan meyakini bahwa Eril telah meninggal dunia. Tak pelak, duka kesedihan Kang Emil dan keluarga pun turut mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Ya, Kang Emil memang dikenal sebagai pejabat negara yang bijaksana dan juga ramah kepada siapapun. Sosoknya juga menjadi inspirasi dan panutan bagi banyak orang. Dengan gaya trendy bercorak milenial berlatar belakang akademisi, Kang Emil pun juga dikenal dekat dengan para selebriti. Ya, Kang Emil pun kerap membagikan momen dirinya saat bersama banyak selebriti tanah air, mulai dari Agnes Mo, Denny Sumargo, Edi Brokoli, Iqbal Ramadan, Via Valen, Adipati Dolken, hingga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, pintar, dan tentunya punya kepedulian kepada negara, khususnya untuk Jawa Barat, dan pekerja keras. Pekerja keras memang dalam keluarga, bahkan dia bisa memanage antara cintanya kepada tanah air dan keluarga, karena keharmonisan masih tetap dibangun. Saya lihat dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Saya tentunya turut prihatin atas musibah yang terjadi terhadap anaknya Kang Emil. Mudah-mudahan segera ditemukan ya. Kang Emil beserta dengan istri mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kekuatan. Di balik karirnya sebagai pejabat negara, Kang Emil merupakan sosok yang sangat bersahaja dan dihormati oleh banyak orang. Termasuk sahabatnya, mantan aktor yang kini berkecimpung di dunia politik, Dede Yusuf.
Menurutnya, Ridwan Kamil merupakan seorang yang sangat inspiratif dan sangat pantas dijadikan panutan. Sebagai arsitek, Kang Emil bahkan namanya sudah diakui oleh kancah internasional. Sebagai pendidik, namanya pun harum. Terlebih sebagai pejabat, Kang Emil juga merupakan sosok yang memimpin dengan hati dan memiliki ide-ide cemerlang. Bahkan, Dede Yusuf pun kerap berkonsultasi kepada Kang Emil, salah satunya terkait sekolah yang bagus di luar negeri. Kang Emil tentu kita pahami adalah seorang kita sebut sebagai arsitek yang hebat ya, secara internasional namanya sudah diakui, dan juga sebagai tokoh dosen di Bandung ITB pada saat itu. Kebetulan ketika saya menjabat wakil gubernur, saya sering bekerja sama dengan Kang Emil untuk menata beberapa infrastruktur milik Pemprov Jabar. Membuat desain-desain lah kira-kira seperti itu ya, mengkonsepkan pariwisata atau gedung bangunan lama gimana caranya, dan kita ada beberapa yang kita kerjasama. Nah dari situlah kita berteman. Oh justru saya konsultasi ke dia karena Kang Emil ini kan menghabiskan hampir separuh pendidikannya di luar negeri ya, dan tentu malah saya nanya, kalau anak saya waktu itu mau ambil arsitek sih ya, arsitek yang bagus di mana kira-kira gitulah gitu. Tapi sebatas itu aja. Kalau dari sisi pendidikan sih menurut saya dia dosen, dia juga seorang guru, dan sering mengajar. Jadi mungkin dari sisi pendidikan untuk anak soal di luar negeri ya, pengalaman dia lebih banyak karena saya nggak pernah sekolah di luar negeri. Mungkin saat ini perasaan beliau pastilah sangat kehilangan sekali, dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Kang Emil, dan juga untuk Kang Emil sekeluarga tetap tabah dan sabar. Apapun ini semua adalah rencana yang Maha Kuasa tentunya untuk membuat kita semua kuat. Poinnya adalah yang kita butuhkan saat ini buat sahabat saya Kang Emil adalah doa yang terbaik. Sementara itu, bagaimana pula cerita seorang Dede Yusuf yang pernah mengalami pengalaman mencekam saat tiba-tiba perahu yang ia tumpangi bersama keluarga terbalik, sementara istri dan anaknya tak bisa berenang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Bagi sahabat sekaligus juga seorang ayah, Dede Yusuf merasakan keprihatinan mendalam untuk Ridwan Kamil yang kehilangan anaknya di Sungai Are di kota Bern, Swiss. Bahkan ia pun mengaku saat pertama kali mendengar kabar tersebut, ia pun langsung teringat pengalaman pahitnya saat pernah mengalami situasi yang kini dialami oleh orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Dede Yusuf pun menuturkan, beberapa tahun lalu ketika bersama istri dan kedua anaknya berlibur di Magelang, Jawa Tengah, pernah mengalami insiden hanyut di sungai. Ketika itu, Dede Yusuf beserta keluarga mengikuti kegiatan arung jeram dengan didampingi instruktur profesional dan memakai perlengkapan lengkap. Namun, situasi mencekam saat di hulu sungai turun hujan lebat sehingga menyebabkan arus menjadi deras. Akibatnya, perahu yang mereka naik pun terbalik. Di tengah situasi hidup dan mati itulah, hanya satu yang ia pikirkan, yakni keselamatan istri dan anaknya yang ternyata tidak bisa berenang. Saya teringat pengalaman saya sendiri. Saya pun pernah bermain air seperti itu, ya, arung jeram sebetulnya, dengan istri, anak, dan instruktur dalam satu perahu arung jeram di wilayah Jawa Tengah.
Pertama sih arusnya biasa-biasa aja. Lama-kelamaan arusnya bertambah kenceng dan entah apa yang terjadi saya nggak tahu, kita kebalik. Waktu kebalik, saya merasakan saya berada pada posisi dalam air yang nggak jelas mana atas mana bawah ya, melintir ya, belebek gitu. Ya spinning, karena kan di air kali sungai berbatuan itu kan begini ya. Yang ada di pikiran saya istri dan anak. Anak saya perempuan 2. Dua-duanya, istri nggak bisa berenang, yang perempuan dua-duanya juga nggak bisa berenang. Begitu saya muncul di permukaan, saya berada dalam posisi tertutup perahu. Ada istri saya, anak saya nggak ada. Jadi pada saat itu saya bilang sama istri saya mau nyari anak, kamu pegangan perahu gitu ya. Ternyata istri saya panik, dia pegang stru saya nggak bisa keluar. Akhirnya saya paksa dia nyelam keluar. Satu anak ada, saya dorong ke pinggiran lah ya. Satu lagi hilang, yang paling tua. Keadaan di luar dugaan tersebut tak pelak membuat Dede Yusuf pun merasa panik. Seperti halnya Eril yang saat hanyut terbawa arus, berusaha untuk menyelamatkan adik dan rekannya. Dede Yusuf pun memiliki sertifikat menyelam, bahkan kerap kali juara dalam ajang perlombaan renang. Namun tetap saja saat itu dia mengalami kesulitan karena harus melawan derasnya arus, membawa 2 orang yang tidak dapat berenang. Pada saat saya berupaya mendorong anak dan istri, saya punya sertifikat selam, saya juga katakanlah pernah jadi juara di renang, saya hobi outbound dan sebagainya, nggak berdaya, capeknya minta ampun karena harus membawa 2 orang yang tidak bisa berenang. Sampai di daratan saya panik, anak saya satu yang sulung tidak ada, cari sepanjang pesis nyusurin itu ya, mungkin kondisinya sama seperti Kang Emil saat ini, hanya bisa melihat sungai tanpa ada tanda-tanda ya, dan yang bisa dilakukan hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Setelah memastikan istri dan anak bungsunya selamat, namun nyatanya kekhawatiran serta kepanikan masih menyelimuti hati Dede Yusuf. Pasalnya, putri sulungnya tidak dapat ditemukan lantaran terpisah dan hanyut terbawa arus sungai. Karena itulah ia juga memahami apa yang dirasakan oleh Kang Emil, karena kala itu dengan penuh kepasrahan, Dede Yusuf pun menyusuri sungai untuk menemukan anaknya tersebut. Tanpa daya dan upaya, hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, anaknya pun diberikan keselamatan. Yang ke bawah air kami, anak saya nyangkut di batu di tengah 200 meter ke belakang, karena airnya kan ke depannya. Dan ada perahu satunya yang akhirnya katakanlah menyelamatkan dia. Disitulah saya merasakan bahwa apapun yang kita miliki nggak ada artinya melawan alam. Pengalaman hanyut di sungai seperti halnya Dede Yusuf dan keluarga ternyata juga pernah dialami oleh Saskia Adiameka dan Aditya Zoni. Lantas seperti apa cerita mereka terkait momen menegangkan dan mencekam tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, pengalaman mencekam melihat orang tercinta hanyut saat berada di sungai juga ternyata pernah dirasakan oleh Saskia Adiameka. Ya,
Istri sutradara Hanung Bramantyo itu memang dikenal sebagai selebriti yang gemar beraktivitas di alam. Suatu hari, ia bersama kakak dan rekannya melakukan trekking ke sebuah curug di Sentul. Momen itu pun tiba-tiba berubah menjadi mencekam saat kakak dan salah seorang rekan Saskia hampir hanyut terbawa arus. Menurutnya, peristiwa tersebut, meski orang-orang terdekatnya berhasil selamat, namun ingatan mencekam masih terus melekat di benak Saskia. Sebagai orang tua, nggak terbayang sih gimana suasana rasa hatinya gitu kan. Apalagi aku juga pernah ngalamin sendiri gitu, ngeliat di depan mata kakak dan sahabatku itu hampir hanyut ke bawah arus sungai. Itu aja yang mereka berdua selamat sampai hari ini. Kadang-kadang mimpiku tuh kayak masih, ya Allah, kayak masih di sana, terus kayak pengen ngilangin pikiran itu, kayak aduh, hilangin semua memori itu gitu kan. Itu berat sekali. Nah apalagi ini gitu loh, yang sampai sekarang belum ketemu. Itu berat banget ya. Doaku dan banyak sekali masyarakat Indonesia itu cuma bisa memberikan doa kepada keluarganya supaya diberikan kekuatan. Tidak hanya Saskia Meka, peristiwa hampir hanyut di sungai juga pernah dialami oleh Aditya Zoni. Yang mana terjadi saat usianya masih menginjak 7 tahun di sebuah sungai di Padang. Dulu kan aku saya tinggal di Padang ya, di Solok Selatan, kampung saya, itu ada sungai. Jadi dulu tuh saya juga sempat hanyut dan alhamdulillah saya selamat. Anak-anak kecil lah ya, loncat dari jembatan. Jadi ada jembatan di kampung kita, di bawahnya itu ada sungai. Sungainya itu pas hujan deras banget, dan kalau lagi terik itu biasanya nggak deras banget. Dan akhirnya saya sama teman-teman saya loncat, dan tiba-tiba nggak tahu sampai bawah itu tiba-tiba deras aja, tiba-tiba deras, dan saya hanyut gitu kan. Dan alhamdulillah somehow ada batu gede, jadi saya nahan di batu itu dan akhirnya ya alhamdulillah selamat. Itu umur 7 tahun. Memang kan sungai itu bahaya juga kalau misalkan berenang dan arusnya lagi kenceng kan nggak boleh. Dan saya lihat di TikTok kan banyak banget tuh memperlihatkan sungainya kenceng banget loh arusnya loh. Makanya di situ kenapa masih bisa berenang orang-orang di situ, saya bingung gitu kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.